Bayangkan, sejak ratusan tahun silam, peradaban Sunda kuno ternyata sudah memiliki ensiklopedia yang melingkupi seluruh aspek, mulai dari agama, kehidupan sosial, hukum, etika, seni dan budaya, astronomi, tembang, permainan, lukisan, pandai besi, perang dan siasat, jangjawokan, jampi, perbintangan, negara, dan lain-lain. Sang Hyang Siksa Kandang Karsian. Naskah ini adalah satu-satunya naskah berbahasa Sunda kuno yang mencantumkan tahun penulisan naskah secara eksplisit, yakni 1440 Saka atau 1518 Masehi. Bisa dikatakan ini sebagai naskah Sunda kuno tertua. Ketika saya memahami isi yang terkandung di dalam naskah ini, sejujurnya ada rasa haru dan takjub dengan bagaimana nilai-nilai luhur itu dijunjung begitu tinggi oleh leluhur kami pada masa yang sangat-sangat lampau. Sang Hyang Siksa Kandang Karsian juga mencerminkan keberlangsungan tradisi Sunda sejak masa lampau hingga masa kini, seperti konsep Tritangtu hingga kini masih tercermin sebagai sebuah sistem sosial di Kanekes Baduy. Sistem politik kekuasaan zaman Pajajaran ini bersifat khas, yakni membagi kekuasaan ke dalam 3 pusat, diantaranya raja, rama atau para tetua, dan resi atau agamawan. Itu semacam trias politika ala Sunda. Sang Hyang Siksa Kandang Karsian juga menunjukkan keluasan wawasan serta pengetahuan yang bisa menjadi refleksi masyarakat Sunda saat ini. Naskah mengajarkan konsep masyarakat Sunda yang terbuka dan mau belajar dari bangsa dan wilayah lain. Dalam Siksa Kandang Karsian disebutkan adanya ahli bahasa atau juru bahasa Dharma Murcaya yang mahir berbicara bahasa-bahasa asing atau carek paranusa. Gimana gak bangga tuh? Bahasa asing ini antara lain Makassar, Pahang, Palembang, Siam, Bangka, Tulang Bawang, Sela, Samudra Pasai, Pariaman, dan di wilayah Asia Tenggara meliputi Kelantan, Kedah, dan Champa. Di wilayah Asia Selatan meliputi Deccan, India atau Jambudipa, Benggala atau Benggala, Sri Lanka, dan Tiongkok, termasuk negara-negara Timur Tengah dan Afrika Timur, diantaranya Mekah, Madinah, dan Jenggi atau Afrika Timur. Hanya terbuka, naskah tersebut juga menunjukkan masyarakat Sunda itu fleksibel dalam mengikuti perkembangan dunia. Sang Hyang Kandang Karsian telah terbukti menjadi rujukan utama untuk mengetahui situasi Sunda pada masa pra-kolonial yang telah mencerminkan hubungan Sunda dalam konstelasi politik internasional pada masa itu yang melingkupi Atlas Asia Tengah, Asia Selatan, hingga Asia Tenggara. Teks dalam Sang Hyang Siksa Kandang Karsian sebetulnya terbagi menjadi 24 bagian. Setiap babnya menunjukkan permasalahan berdasarkan tema yang diceritakan. Akan tetapi dalam video ini kita akan membahas lebih dalam bab pertama saja yang membahas etika, moralitas, dan ajaran keagamaan yang menceritakan tentang beberapa moral yang harus diikuti oleh semua kalangan. Sebab menurut saya ini adalah hal yang paling penting untuk bisa memahami ke-23 konsep lainnya. Dasa Kreta, yaitu menekankan pentingnya menjaga kesucian dan kebersihan 10 bagian tubuh agar manusia terhindar dari perbuatan buruk dan senantiasa berbuat kebaikan. Ini merupakan ajaran moral dan etika dalam menjaga tindakan seseorang sehari-hari. Berikut adalah 10 bagian tubuh yang termasuk dalam Dasa Kreta. 1. Telinga atau jeli, dijaga agar tidak mendengarkan perkataan yang tidak baik. 2. Mata atau panon, dijaga agar tidak melihat hal-hal yang buruk. 3. Kulit, dijaga agar tidak menyentuh hal-hal yang kotor dan haram. 4. Lidah atau letah, dijaga agar tidak berbicara kasar, berbohong atau membicarakan aib orang lain. 5. Hidung atau irung, dijaga agar tidak mencium bau-bauan yang tidak baik. 6. Mulut atau baham, dijaga agar tidak makan makanan yang haram dan tidak berlebihan dalam makan. 7. Tangan atau lengan, dijaga agar tidak mengambil atau mencuri milik orang lain. 8. Kaki atau suku, dijaga agar tidak berjalan ke tempat-tempat yang tidak baik. 9. Dubur atau tumbung, dijaga kebersihannya. 10. Kemaluan atau baga purusa, dijaga kesuciannya dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan kesusilaan. Dan berikut adalah 10 dasamala kebalikan dari Dasa Kreta yang merupakan 10 sifat buruk yang harus dihindari. Ini sejalan dengan nilai-nilai moral dan spiritual dalam ajaran Hindu Buddha yang masih kuat pada masa itu.
Dasamala merujuk pada 10 sifat buruk yang harus dihindari. Dasamala secara umum merujuk pada 10 macam kotoran atau keburukan yang bermula dari ucapan, pikiran, dan perbuatan. Dalam versi yang lebih rinci, keburukan ini mencakup ke dalam aspek yang lebih spesifik. Di antaranya, satu, mala ing wangsa, yaitu keburukan dalam menghormati keturunan dan leluhur. Dua, mala ing rupa, yaitu keburukan dalam penampilan dan cara membawa diri. Tiga, mala ing suara, yaitu keburukan dalam cara berbicara dan berkomunikasi. Empat, mala ing budi, yaitu keburukan dalam cara berpikir dan berniat. Lima, mala ing karya, yaitu keburukan dalam tindakan dan perbuatan. Enam, mala ing jati, yaitu keburukan dalam sifat dan karakter yang tercermin dalam diri seseorang, seperti kesombongan dan keangkuhan. 7. Mala ing dharma, yaitu keburukan dalam menjalani dan menghormati ajaran agama atau dharma, seperti tidak setia terhadap ajaran kebenaran. 8. Mala ing raga, yaitu keburukan dalam tubuh, seperti melakukan tindakan yang merusak kesehatan tubuh atau tubuh yang tidak dijaga dengan baik. 9. Mala ing wewidangan, yaitu keburukan dalam pergaulan dan hubungan dengan orang lain, seperti melakukan fitnah atau janji tidak adil. 10. Mala ing bakti, yaitu keburukan dalam ibadah atau pengabdian kepada Tuhan, seperti tidak tulus dalam melakukan ibadah dan tidak menghargai proses spiritual. Dengan kelengkapan ini, Dasamala memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang berbagai keburukan yang dapat menghalangi seseorang dari jalan spiritual dan moral yang benar. Kesepuluh keburukan ini harus dihindari agar seseorang dapat menjalani hidup dengan lebih baik, baik dalam hal hubungan sosial, perbuatan sehari-hari maupun pengabdian spiritual. Selanjutnya adalah Trimala. Trimala terdiri dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga dan mala yang berarti kotoran atau keburukan. Jadi Trimala adalah tiga macam keburukan utama yang menjadi sumber dari segala keburukan lainnya. Tiga unsur Trimala yakni nafsu. Nafsu adalah keinginan yang berlebihan dan tidak terkendali. Nafsu bisa berupa keinginan akan harta benda, kekuasaan, popularitas, atau kenikmatan duniawi lainnya. Dampak negatif dari nafsu adalah nafsu yang tidak terkendali dapat menyebabkan seseorang menjadi serakah, tamak, dan menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginannya. Hal ini dapat merusak hubungan dengan orang lain, bahkan dapat menjerumuskan seseorang ke dalam tindakan kriminal. 2. Amarah. Amarah adalah emosi yang tidak terkendali dan dapat menyebabkan tindakan kekerasan. Amarah biasanya muncul karena merasa tidak puas, tersinggung, atau terancam. Dampak negatif dari amarah adalah amarah yang tidak terkendali dapat menyebabkan seseorang melakukan tindakan kekerasan, baik secara fisik maupun verbal. Hal ini dapat merusak hubungan dengan orang lain, bahkan dapat menyebabkan konflik yang lebih besar. 3. Kebodohan. Kebodohan adalah ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman tentang kebenaran. Kebodohan dapat menyebabkan seseorang melakukan tindakan yang salah atau merugikan diri sendiri dan orang lain. Dampak negatif dari kebodohan adalah dapat menyebabkan seseorang menjadi mudah tertipu, terpengaruh oleh orang lain, atau melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Ketiga unsur ini merupakan akar dari segala keburukan yang dapat merusak kehidupan manusia. Nafsu yang tak terkendali dapat mendorong manusia untuk melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Amarah yang membara dapat membutakan hati dan pikiran, sehingga manusia kehilangan kendali diri. Kebodohan yang menggelapkan jiwa dapat menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan. Oleh karena itu, memahami dan mengendalikan Trimala adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Dengan mengendalikan nafsu, amarah, dan kebodohan, manusia dapat hidup selaras dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sang Hyang Siksa Kandang Karesian. Secara keseluruhan, Sang Hyang Siksa Kandang Karesian merupakan naskah etika yang menekankan pentingnya menjaga perilaku dan moralitas dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran Dasakerta yang berisi 10 cara menjaga anggota tubuh menjadi pedoman utama dalam teks ini untuk mencapai kehidupan yang selaras. Sementara itu, konsep Dasamala dan Trimala, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam naskah ini, tetapi memiliki nilai yang sejalan dengan ajaran moral di Nusantara. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai ini, seseorang diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik.
penuh kesadaran, dan menjauhi sifat-sifat buruk yang dapat menghalangi tercapainya kesejahteraan lahir dan batin. Ayo.